Pak, Pak, soal isu ada backingan dari istana itu gimana, Pak? Bagaimana? Soal isu ada backingan dari istana kepada Ponpes. Sudah ini sudah dijawab semua di dalam. Ya kalau dari Bapak gimana Pak keterangan mengenai isu? Pimpinan Pondok Pesantren atau Ponpes Al Zaitun, Panji Gumilang memenuhi panggilan Bareskrim Polri untuk menjalani klarifikasi atas laporan dugaan penistaan agama. Pemeriksaan terhadap Panji Gumilang berlangsung selama 9 jam. Ia mulai diperiksa pukul 14.00 waktu Indonesia Barat dan berakhir pukul 23.00 waktu Indonesia Barat. Dari keterangan Direktur Tindak Pidana Umum atau Dirtipidum Bareskrim Polri, Brigjen Juhandani Raharjopuro saat ditemui di lobi Bareskrim Mabes Polri, Selasa 4 Juli 2023 dini hari. Yang bersangkutan diberikan 26 pertanyaan dan 26 pertanyaan dijawab oleh yang bersangkutan. Adapun pemeriksaan tersebut buntut dari laporan dugaan penistaan agama yang dibuat oleh Ketua Forum Advokat Pembela Pancasila atau FAPP Ihsan Tanjung terhadap Panji Gumilang pada 23 Juni 2023. Dalam laporan itu, Panji Gumilang diduga melanggar ketentuan pasal 156A KUHP tentang penistaan agama. Panji Gumilang dinilai menistakan agama Islam karena memberikan ajaran yang diduga menyimpang di Ponpes Al Zaitun. Adapun beberapa poin dari hasil pemeriksaan yang digelar Bareskrim Polri pada Senin kemarin diantaranya poin pertama, perihal backingan. Setelah diperiksa sekitar 9 jam, Panji Gumilang mengaku sudah menjawab setiap pertanyaan penyidik Bareskrim Polri. Namun Panji enggan membeberkan jawaban yang diberikannya kepada penyidik dalam proses pemeriksaan. Panji mengatakan dirinya sudah menjawab soal dugaan adanya backingan pejabat istana untuk ponpesnya kepada penyidik Bareskrim Polri. Akan tetapi Panji enggan menjawab ketika disinggung nama seperti Kepala Staf Presiden Muldoko dan mantan Kepala Badan Intelijen Negara AM Hendro Priyono yang disebut-sebut memiliki kedekatan dengan Al Zaitun. Sejumlah nama pejabat disebut dekat dengan Al Zaitun, salah satunya Kepala Staf Kepresidenan Muldoko. Namun Muldoko sudah membantah isu tersebut. Yang kedua terkait kebenaran pernyataan dalam video secara terpisah, diantaranya soal sejarah dan struktur organisasi Ponpes Al Zaitun, serta soal pernyataan Panji di dalam video yang diduga menjadi kontroversi. Ia menyebut bahwa Panji Gumilang telah membenarkan soal adanya pernyataan dalam video yang beredar terkait Ponpes Al Zaitun dan sampai saat ini masih dalam proses pendalaman. Yang ketiga, terkait kasus penistaan agama, penyidik juga langsung menggelar perkara kasus dugaan penistaan agama setelah meminta klarifikasi Panji Gumilang. Selama proses penyelidikan, pihaknya sudah memeriksa Panji sebagai terlapor, 4 orang saksi serta 5 orang ahli. Penyidik menduga kuat kasus tersebut memuat unsur pidana sehingga menaikkannya ke tahap kepenyidikan. Lebih lanjut, Bareskrim akan melakukan upaya paksa dalam proses penyidikan sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku. Upaya paksa tersebut akan merujuk dengan aturan yang termuat dalam Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana atau KUHP. Adapun upaya-upaya bersifat memaksa dalam penyidikan tersebut diantaranya penangkapan, penahanan, penggeledahan, dan penyitaan. Hal ini dilakukan demi memenuhi pembuktian untuk kepentingan penuntutan dan persidangan atas perkara tersebut. Keempat, perihal Panji Gumilang yang masih berstatus sebagai saksi. Hal itu dikarenakan proses pemeriksaan kemarin dilakukan dalam rangka sebagai klarifikasi. Selain itu, kasus yang menjerat Panji Gumilang masih berada di tahap penyelidikan. Terakhir, peluang kembali panggil Panji Gumilang setelah kasusnya naik penyidikan. Karena Bareskrim pun tidak menutup kemungkinan akan kembali memanggil Panji Gumilang untuk diperiksa. Namun perihal itu masih belum bisa dipastikan kapan panggilan tersebut akan dilakukan. Selain itu, penyidik akan melengkapi barang bukti serta menguji setiap keterangan dari para saksi yang sudah diperiksa. Langkah tersebut merupakan langkah lanjutan setelah penyidik menaikkan status penanganan kasus itu dari penyelidikan ke tahap penyidikan. Jangan lupa follow Instagram, Facebook, dan YouTube kami untuk terus mengikuti perkembangan terkini berita Banjarmasin Post.